Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya, Frater Aldi, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Dalam permenungan hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021. Pada hari ini, bersama Gereja Universal, kita memperingati peringatan wajib para malaikat pelindung. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Injil yang kita dengar dan kita renungkan hari ini berbicara tentang kegembiraan murid-murid Yesus. Karena dalam nama Yesus mereka mampu mengalahkan dan mengusir roh jahat yang dipimpin oleh iblis. Dari sukacita para murid ini, Yesus ingin menegaskan bahwa sukacita yang sesungguhnya itu ada dalam kerajaan sorga. Di sana Yesus berkata, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Dari perkataan Yesus ini sangat jelas bahwa Yesus hendak memberi pengertian kepada para murid bahwa yang terpenting bukan karena kemenangan mereka atas kekuatan roh jahat tadi, namun karena mereka layak menjadi anak-anak Allah dan mengambil bagian dalam kerajaan sorga. Jika kita melihat dalam realita kehidupan kita sendiri, kita kerap kali menyombongkan keberhasilan kita, seakan-akan semua yang kita dapat, kesuksesan maupun keberhasilan itu adalah murni dari dalam ataupun murni dari kekuatan kita sendiri. Nah, inilah
poin penting pertama yang dapat kita ambil dari permenungan hari ini ialah tentang di mana kekuatan para murid mengalahkan dan mengusir roh jahat, yang mana kekuatan tersebut bukanlah kekuatan yang berasal dari manusia sendiri, melainkan dari Allah. Kemudian poin yang kedua dalam permenungan ini ialah bersyukur. Kita, saya dan Anda sekalian diajak untuk selalu bersyukur, mensyukuri rahmat anugerah Allah dalam kehidupan dan dunia ini, baik keberhasilan maupun kesuksesan, baik suka maupun duka. Sebab sukacita Allah selalu melingkupi hidup kita karena nama kita terdaftar di surga melalui sakramen pembaptisan yang telah kita terima. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Universal memperingati peringatan wajib para malaikat pelindung. Para malaikat pelindung merupakan tanda kehadiran dan kasih Allah bagi kita. Mereka berada di sekitar kita, terus-menerus bersikap waspada dan berjaga-jaga atas keselamatan kita. Maka melalui permenungan serta peringatan wajib para malaikat pelindung yang kita peringati pada hari ini, kita diajak untuk membuka hati serta pikiran kita agar Yesus berkarya dalam diri kita, sehingga kita mampu menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.